Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Sore ini saya ingin membawakan firman Tuhan di Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Lanjut, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sore ini saya ingin membawakan tema yang berjudul menang dari rasa ketakutan. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami rasa takut? Pasti kita semua pernah mengalami namanya rasa takut dalam kehidupan kita, betul? Mungkin dari sekolah kita kah, pekerjaan kita kah, usaha kita kah, masa depan kita kah, atau mungkin jodoh kita, pasti kita akan merasa takut. Nah, hari ini saya ingin memperjelas lagi rasa takut itu apa? Apa yang dimaksud dengan rasa takut? Perasaan takut ini merupakan perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi bahaya dari kenyataan kita atau yang kita bayangkan. Nah, rasa takut ini merupakan salah satu emosi dasar dalam diri kita yang sangat kuat, yang berhubungan dengan suatu ancaman yang kita ketahui atau yang kita pahami. Nah, contohnya apa? Nah, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mengutus kita dalam suatu pelayanan, kita cenderung terfokus pada ketakutan kita. Banyak hal dari kita memilih untuk menghindar, banyak hal dari kita memilih untuk melarikan diri dalam suatu pelayanan kita. Nah, dari ketakutan ini membuat kita menjadi suatu bayangan yang buat kita menjadi melarikan diri dan membayangkan kita itu menjadi hal yang buruk, sehingga kita tidak bisa melawan rasa ketakutan kita. Nah, Daud menulis Mazmur ini dalam saat dikejar-kejar oleh Saul, karena Saul ingin membunuh Daud. Ketakutan yang dialami Daud ini adalah hal yang wajar, teman-teman. Pasti kita juga akan merasa takut apabila kita dikejar oleh orang gila, kita dikejar oleh penagih hutang, pasti kita akan merasa takut. Nah, tetapi ada hal di mana Daud ini bisa menang dengan dia bisa melawan rasa ketakutannya. Dia tidak berlarut dalam ketakutannya. Ada beberapa hal yang harus kita belajar dari Daud. Yang pertama yang saya ambil yaitu memohon belas kasihan Tuhan. Kita baca di ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Daud sadar bahwa dia sedang bergelut dengan ancaman bahaya. Dia sadar bahwa dia memiliki kondisi ketakutan yang begitu besar, dan dia sadar bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Saul. Tetapi dia tahu bahwa dia mempunyai Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang mampu menolong dia, yang mampu melawan rasa ketakutannya itu. Kondisi sekarang yang tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang yang dihantui rasa takut, betul? Tetapi kita harus melawan ketakutan tersebut bersama dengan Tuhan. Tidak jarang yang kita alami justru semakin mengalami kesulitan ketika mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mencoba dengan kekuatan sendiri, kita pasti akan mengalami dengan namanya jalan yang buntu. Tidak akan mendapatkan
mendapatkan jalan keluar, tidak akan mendapat jawaban yang pasti. Jujur, saya pernah mengalami ketakutan yang cukup besar, yaitu kehilangan. Saya baru ini kehilangan mama saya. Itu membayangkan saja itu betul-betul seperti hampa, karena semua keperluan saya itu semua diatur oleh mama. Mulai dari pakaian saya, makan minum, keuangan, semuanya itu mama yang urus. Tapi pada saat Tuhan memanggil mama, ketakutan itu muncul. Apakah saya bisa untuk menghadapi masa ini? Apakah saya bisa melewati ketakutan ini? Saya jujur tidak bisa. Sampai saya tidak mengikuti pelayanan, itu betul-betul di rumah terasa hampa. Tapi saya bersyukur saya mempunyai keluarga yang begitu takut akan Tuhan. Mereka selalu menguatkan saya, selalu memberikan saya suatu kata-kata bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan peristiwa ini, kita jangan menyesal. Tuhan membuat ini sesuatu, pasti ada rencana yang baik dalam kehidupan kita. Setiap masalah pasti kita akan menemukan namanya solusi. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, sampai sekarang pun Tuhan masih menolong kami sekeluarga. Akhirnya saya memilih untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Saya memilih untuk fokus pada Tuhan. Setiap pagi saya mengingatkan diri saya untuk berdoa. Setiap hari saya mengingatkan diri saya untuk saya terus melayani Tuhan. Sampai sekarang ini akhirnya saya bisa berdiri, karena selama ini saya jujur, saya orang yang ketakutan. Saya takut, apalagi pada saat bulan tahun-tahun yang lalu saya memilih untuk tidak mengikuti ibadat pemuda. Karena saya takut awalnya jadi WL, saya takut pada saat untuk menjadi khotbah. Tapi akhirnya saya bisa memberanikan diri saya bahwa saya bisa berdiri di sini karena kekuatan Tuhan. Yang kedua, mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari kita baca di ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud sadar hidupnya ini musuhnya ini sedang mengikuti dia. Musuhnya ini sedang kejar-kejar dia. Tapi apa? Daud yakin bahwa para musuhnya ini tidak dapat berbuat apa-apa karena Tuhan. Keyakinan ini didasari Daud karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan melalui pengalaman hidup bersama Tuhan yang menjadi bahan perlindungan pribadi. Hal inilah yang membuat Daud tidak tenggelam dalam ketakutannya. Daud melangkah dengan penuh keyakinan bersama dengan janji Tuhan. Bukan janji manusia ya. Pasti kita lebih sering kita lebih percaya pada janji manis laki-laki atau perempuan ketimbang kita lebih mendengarkan janji Tuhan. Ketika janji Tuhan mengatakan bahwa mungkin bulan depan kamu akan mendapatkan pekerjaan, tetapi kita lebih maunya instan. Jujur, saya memberikan kesaksian ketika om saya mengatakan bahwa saya pasti akan mendapatkan pekerjaan. Jadi dia mengatakan bahwa ada satu perusahaan yang membuka lowongan sehingga saya masukkan berkas-berkas. Saya percaya dong, soalnya ini om lah, pasti om yang akan membantu saya. Dan saya juga sudah pegang janji ini om, kalau pasti ini akan masuk. Tapi ketika 1 dan 2 bulan, nyatanya apa? Ketika saya tanya pada om, bilang kemana dengan itu pekerjaan? Nyatanya dalam itu perusahaan ambil orang. Perusahaan dapatkan pegawai baru. Wow, dan itu membuat saya merasa sedih, membuat saya merasa kecewa bahwa saya sudah percaya pada janji yang om katakan, tapi nyatanya dia mengingkari itu. Maka itu saya memohon kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan bahwa Tuhan memang saya ingin mendapatkan pekerjaan, saya ingin mendapatkan pekerjaan
pekerjaan, saya ingin mendapatkan uang agar saya bisa hidup. Dan itu jujur saya khawatir selama COVID itu saya tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi ketika ada suatu perusahaan buka, saya mencoba untuk melamar. Dan tahap itu saya berdoa, saya menyebut nama perusahaan itu. Saya menyebut nama perusahaan itu, akhirnya saya bisa masuk dalam perusahaan itu yang saya kerja sekarang. Wow, dan itu bukan tanpa orang dalam, bukan tanpa ada kenalan, itu semua atas tuntunan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan saya pekerjaan ini, dan memang jujur saya ingin mendapatkan pekerjaan yang dimana bahwa saya ingin pulangnya sedu supaya saya bisa melayani. Saya pasti berkata begitu, dan Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan saya pekerjaan. Tapi banyak hal di mana saya juga merasa bahwa saya melarikan diri dalam pelayanan saya. Kadang saya memberikan alasan yang buat masuk akal supaya saya terhindar dari pelayanan. Tapi ketika ini saya sadar bahwa dalam firman ini juga menyentuh hati saya, menyadarkan saya bahwa saya tidak boleh lari dalam ketakutan saya, dan saya harus melayani. Dan ketika peristiwa mama meninggal pun juga saya sudah berjanji pada diri saya bahwa saya harus tetap melayani Tuhan. Ketika saya berdiri di sini dan akhirnya saya berdiri juga di sini, itu semua atas pertolongan Tuhan dan ketakutan saya yang selama 1 minggu ini. Akhirnya saya bisa berdiri dan saya bisa berbicara pada kalian semua bahwa Tuhan itu maha besar dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, memuji Allah senantiasa. Mari kita baca di ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Selain dari memohon belas kasihan Tuhan, selain dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita harus memuji Allah senantiasa. Amin. Bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian umat Tuhan. Jadi kita sebagai pelayanan, kita melayani Tuhan harus betul-betul dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyi untuk Tuhan harus betul dengan sungguh-sungguh dengan hati kita. Amin. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan, maka kedahsyatan Tuhan juga akan terjadi. Tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian yang dinaikan oleh Israel yang dipimpin oleh Yosua. Paulus dan Silas juga mengalami mujizat Tuhan ketika tengah malam menaikkan puji-pujian kepada Tuhan hingga pintu penjara dan belenggu-belenggunya terlepas. Wow. Jadi kita jangan main-main dengan pelayanan kita. Kita jangan main-main dengan kita menyanyi saja, tapi tidak membawa untuk hadirat Tuhan. Kita harus menyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta Dia dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kamu meminta pasti akan kamu dapat. Maka dari itu teman-teman, dari 3 poin tersebut kita ambil pembelajaran dari Raja Daud yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup, memakai teladan Daud dalam menghadapi semua tantangan hidup, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dan terbebas dari rasa ketakutan kita. Maka dari itu teman-teman, mungkin saya singkat saja, tapi kita yakin bahwa pasti kita semua merasa takut kan. Tapi saya menyadarkan kalian, termasuk saya, bahwa kita jangan merasa takut. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersama dengan Tuhan, karena Tuhan pasti akan melawan rasa ketakutan kita. Amin. Tuhan bersama dengan kita. Mungkin ini firman Tuhan cukup singkat, tapi saya yakin kita mempunyai rencana-rencana, tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah pada kita semua. Mari kita mengakhiri firman Tuhan